maka dia bertalak. Ya, jawaban Imam Syafi'i, sesungguhnya kantong tersebut berisi gula atau garam. Yang dapat dilakukan si istri, ia lalu menaruh kantong tersebut di dalam air sehingga isi kantong meleleh dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Yang ke-10, ada seseorang laki-laki dan seorang perempuan bertemu dua anak muda di jalan. Lantas keduanya mencium kedua anak muda tersebut. Ketika keduanya ditanya mengenai perbuatannya tersebut, si laki-laki menjawab, "Ayahku adalah kakek keduanya, saudaraku adalah paman keduanya, istriku adalah istri ibu keduanya." Sedangkan si perempuan menjawab, "Ibuku adalah nenek keduanya, saudara perempuanku adalah bibi keduanya." Jawaban Imam Syafi'i, sesungguhnya si laki-laki merupakan ayah kedua anak muda tersebut, sedangkan si perempuan merupakan ibu keduanya. Pertanyaan yang ke-11, ada dua orang laki-laki di atas loteng rumah. Salah satunya terjatuh dan mati. Anehnya, istri laki-laki satunya yang masih hidup menjadi haram baginya. Jawaban Imam Syafi'i, sesungguhnya laki-laki yang terjatuh sampai mati menikahkan anak perempuannya kepada budaknya yang menemaninya di atas loteng. Ketika laki-laki tersebut meninggal, maka anak perempuannya memiliki budak yang merupakan suaminya sendiri, maka perempuan tersebut haram baginya. Sampai di sini Khalifah Harun ar-Rasyid yang ikut hadir dalam diskusi tidak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap kecerdasan Imam Syafi'i, kecepatannya mendapatkan ide, ketajamannya pemahamannya, dan bagus daya tangkapnya. Dia berkata, "Alangkah hebatnya keturunan Bani Abdi Manaf ini. Sungguh engkau menjelaskan dengan sebaik-baiknya, engkau menafsirkan dengan sejelas-jelasnya, dan engkau membuat redaksi dengan fasih." Lalu Imam Syafi'i berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur Amirul Mukminin. Saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada para ulama ini. Jika mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka alhamdulillah. Akan tetapi jika mereka tidak mampu menjawabnya, maka saya memohon kepada Amirul Mukminin untuk mencegah kejahatan mereka terhadap diriku." Khalifah Harun ar-Rasyid menanggapi, "Baiklah, kupenuhi keinginanmu. Silahkan ajukan pertanyaan kepada mereka sesuai yang engkau kehendaki, wahai Syafi'i." Lalu Imam Syafi'i berkata, ada seseorang laki-laki wafat meninggalkan 600 dirham. Saudara perempuannya hanya memperoleh 1 dirham saja dari harta peninggalan tersebut. Bagaimana cara pembagian harta warisan ini? Ternyata para ulama tersebut saling berpandangan satu sama lainnya cukup lama. Tidak satu pun di antara mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut. Keringat pun bercucuran dari dahi mereka. Ketika mereka terdiam cukup lama, maka Khalifah berkata, "Ya sudahlah, sampaikan jawabannya kepada mereka." Lantas Imam Syafi'i angkat bicara. Setelah orang-orang yang ingin menghilangkan posisi Imam Syafi'i di mata Khalifah yang sangat mengaguminya itu, lantaran ilmu dan ketakwaannya, akhirnya mati kutu. Beliau berkata, laki-laki tersebut wafat meninggalkan 2 orang anak perempuan, ibu, seorang istri, 12 saudara laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Jadi 2 anak perempuan mendapat bagian 2/3, yaitu sebesar 400 dirham. Ibu mendapat bagian 1/6, yaitu sebesar 100 dirham. Istri mendapat bagian 1/8, yaitu sebesar 75 dirham. Ke-12 saudara laki-laki mendapat bagian 24 dirham, dan tersisa 1 dirham untuk saudara perempuan. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum dan berujar, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan banyak keluargamu seperti 2000 dirham kepada Imam Syafi'i." Kemudian Imam Syafi'i menerimanya.
lalu membagikannya kepada para pelayan dan pembantu istana. Suatu ketika Imam Syafi'i mengislamkan 17 orang ateis. Dikisahkan Imam Syafi'i adalah seorang ulama multitalenta. Diawali dari hafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan dapat menghafal kitab hadis Al-Muwatta pada usia 10 tahun. Imam Syafi'i kemudian menjadi ulama ahli fikih dan usul fikih terkemuka. dan Ar-Risalah adalah dua karya monumental beliau. Selain ahli fikih ahkam, Imam Syafi'i juga terkenal ahli fikih dakwah, komunikasi dan berbahasa. Ia memanfaatkan betul untuk berdakwah, bukan hanya menguatkan akidah dan keimanan kaum muslimin, tetapi juga mendakwahi orang-orang non-muslim sehingga masuk agama Islam. Seperti pada hari itu, 17 orang ateis yang belum mengakui adanya Allah datang menemui Imam Syafi'i. Apa buktinya Allah itu ada? Tanya mereka yang orang ateis itu. Daun murbei kalian tahu rasanya, bentuk, warna dan baunya? Jawab Imam Syafi'i sambil melontarkan pertanyaan. Ya, kami tahu. Ketika ulat sutra yang makan daun itu, maka yang keluar dari ulat tersebut adalah sutra. Jika yang memakan adalah lebah, maka yang keluar adalah madu. Jika yang memakannya adalah kambing, maka yang keluar adalah kotoran. Jika yang memakannya adalah kijang, maka tubuhnya akan mengkristalkan minyak misik. Siapakah yang menjadikan ini semua? Padahal asalnya dari daun yang sama, daun murbei. Mereka terdiam, tetapi mereka berpikir. Dan atas penjelasan Imam Syafi'i yang memukau itu, akhirnya mereka masuk Islam. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan meniru akhlak baik dari Imam Syafi'i. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat dari beliau Imam Syafi'i. Dan semoga yang menonton video ini dimasukkan di surganya Allah bersama beliau Imam Syafi'i. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.